Oke, jumpa lagi dengan saya di Trik and Trik. Jadi kali ini saya akan memberikan cara cek kabel parabola ya. Di sini saya tidak hanya memberikan satu cara ya, seperti yang dilakukan oleh teman-teman YouTuber lainnya, tetapi di sini saya akan memberikan 3 cara sekaligus. Ya, 3 cara ya. Jadi kalian simak saja. Nah, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silakan di-subscribe dulu ya. Dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng. Kemudian jika kalian rasa video ini bermanfaat buat kalian, silakan bagikan kepada teman-teman ya. Oke, tanpa berpanjang lebar kita lanjut. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan 3 cara cek kabel parabola ya. Nah, sebelum kalian mengecek apakah kabel parabola itu yang rusak atau bukan ya, pastikan dulu posisi atau keadaan receivernya seperti ini ya. Seperti yang kalian lihat, kualitas sinyalnya 0 dan kuantitas sinyalnya 0. Atau bisa juga di kondisi kualitas sinyalnya di bawah 5% dan kualitas sinyalnya di bawah 5%. Seperti itu ya, mudah dipahami ya. Nah, jika kalian menemukan kondisi demikian, maka sudah dipastikan salah satu kerusakannya adalah pada kabel parabola. Nah, untuk mengecek kabel parabola tentu kita membutuhkan objeknya ya, yaitu sebuah kabel parabola. Nah, di sini saya mencontohkan dengan kabel yang pendek saja ya. Karena jika saya mencontohkan dengan kabel yang panjang akan ribet. Ya, jadi cara ini sama saja berlaku untuk kabel yang panjang dan yang pendek ya. Oke. Di sini kabel yang saya sediakan ada 2 posisi ya. Pertama, posisi terkelupas kayak begini ya. Dan kedua, posisi terisolasi kayak begini. Jadi saran saya ya buat kalian, ketika kalian memutuskan atau memotong kabel parabola, usahakan setelah kalian potong jangan kalian biarkan seperti ini ya. Usahakan kalian plester ya, atau kalian isolasi ya dengan isolasi hitam supaya nampak rapi ya. Karena dengan rapi disitulah nilai plus kalian di mata user ya, dibandingkan kalian acak-acakan begini ya. Kemudian saran dari saya ya, ketika kalian mengulur kabel dari atas ke bawah ya, usahakan kalian menggunakan klem ya. Jadi biar kabelnya rapi di tembok. Bisa dipahami ya. Oke. Langsung saja tanpa basa-basi kita masuk ke cara pertama. Oke, cara pertama. Cara pertama ini ya sudah banyak diajarkan oleh para rekan-rekan YouTuber yang lain ya. Menurut saya cara pertama ini jangan pernah kalian lakukan ya. Sekepepet apapun kalian jangan pernah melakukan cara yang pertama. Walaupun cara pertama sudah banyak diajarkan oleh para YouTuber ya. Karena ini sangat beresiko ya. Dan saya juga tidak mau melakukan hal ini ya. Nah, cara pertama adalah receiver dalam keadaan hidup ya, dalam keadaan tercolok dan hidup ya. Ini di sini saya tidak mencolok ya. Saya tidak mau nyolok ya. Cuma saya memberitahu saja. Ya. Jadi walaupun saya tidak melakukan tapi saya memberi contoh supaya kalian sekedar tahu saja ya, tetapi jangan ditiru. Cara yang pertama ya adalah ketika dicolok, kemudian kalian tinggal konseletkan ini ya, kabel ini ya, kabel ini tengah ini yang berada tembaga ini ya, kalian tempelkan ke sini, kalian konseletkan ya. Nah, ketika kalian mengkonseletkan, maka otomatis receiver akan restart ya, atau mati sebentar kemudian hidup lagi. Nah, jika terjadi demikian, maka kabel dalam kondisi yang baik, artinya kabelnya tidak rusak. Tetapi jika kalian mengkonseletkan demikian, kemudian receivernya baik-baik saja tidak mati, berarti kabelnya rusak. Seperti itu ya, itu cara pertama ya. Sekali lagi, cara ini jangan pernah kalian lakukan. Oke ya, bisa dipahami ya. Kemudian cara kedua ya,
Nah, di sini cara kedua saya menunjukkan cara yang aman ya. Baik cara kedua maupun cara ketiga nanti adalah cara yang paling aman. Cara kedua adalah di sini saya hidupkan dulu receivernya. Oke ya, ini receivernya sudah hidup ya. Cuman memang ini cuma displaynya saja yang mati ya. Karena saya sendiri lagi malas memperbaiki displaynya ya. Jadi saya biarkan saja. Aslinya ini hidup ya. Oke, kita masuk ke cara kedua. Oke, cara kedua adalah dengan menggunakan multi tester ya. Caranya adalah, nah sebelum kita memulai caranya ya, kita pastikan dulu ya, kita harus mengetahui berapa voltase vertikal dan berapa voltase horizontal ya. Untuk voltase vertikal kita ketahui adalah 13 volt ya, dan untuk voltase horizontal kita ketahui adalah 18 volt. Nah, toleransi dari kedua voltase itu adalah 3 volt. Artinya untuk voltase vertikal yang 13 volt itu maksimal bisa jadi 16 volt ya ketika diukur. Untuk polaritas horizontal yang kita ketahui 18 volt, ketika kita ukur bisa maksimal menjadi 21 volt ya. Nah, jika voltase itu lebih dari toleransi ya, atau kurang dari toleransi, maka sudah dipastikan ya, itu rusak ya polaritasnya ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, di sini ya kita arahkan multitester kita ya ke arah VDC ya. Jadi ini juga bisa kalian praktekkan menggunakan multitester analog ya. Nah, di sini tertera ya ada 20 volt di sini ya. Nah, di sini 20 volt ya. Tetapi saya tidak menggunakan 20 volt ya, walaupun dia horizontalnya 18 volt ya. Karena saya khawatir ketika dia melebihi toleransi ya, atau dia pas di toleransinya, dia akan menjadi 21 volt ya. Maka akan lewat dari 20 volt. Maka supaya lebih aman ya, supaya tidak merusak multitester, saya alihkan ke 200 volt ya. 200 volt VDC ya. Kalau sini VAC, ini VDC ya. VAC, VDC. Oke ya. Kemudian saya ukur ya. Begini saja kita ukur ya. Perhatikan. Receiver dalam keadaan hidup ya. Ini kabel ini kita lepas. Ini kita lepas ya, konektor ini ya. Kita lepas. Kemudian untuk serat ini kita tempelkan ke klop negatif ya, prob negatif ya. Kemudian yang untuk ini kita tempelkan ke positif. Nah, di sini kita mendapati 19,3 volt. Artinya ini posisi ini ada di posisi horizontal ya. Nah, kemudian kita pindahkan ke posisi vertikal ya. Jika di posisi vertikal dia voltasenya sesuai, maka kabelnya dalam kondisi yang baik ya. Nah, jika kondisi kabel dalam kondisi yang baik tetapi masih saja tidak bisa menerima sinyal ya, kalian coba cek ini ya, konektor ya. Bisa jadi di sini ada karat di dalamnya. Kalian bersihkan ya, kemudian kalian pasang lagi seperti itu ya. Oke, cara ketiga, cara cek kabel parabola. Sebenarnya cara ini mirip dengan cara yang kedua tadi ya. Cuma di sini begitu simpel ya. Kalian hanya membutuhkan uang sekitar 1.000 rupiah. Maksud saya begini, kalian hanya membutuhkan sebuah LED dan sebuah resistor ya.
Nah, seperti ini kalian sambungkan. Untuk resistor, kalian cari resistor yang berukuran 1 kilo ohm atau 1,1 atau 1,2 atau 1,3 kilo ohm ya. Adapun harga sebuah resistor adalah Rp500 dan harga sebuah LED adalah Rp500. Itu harga tergantung lokasi masing-masing ya. Kalau di tempat saya ini 500 dan ini 500. Nah, jika kalian tidak mau membeli, kalian bisa mencari copotan ya dari rangkaian-rangkaian bekas. Untuk LED kalian bisa ambil dari mobil-mobil mainan ya atau remote. Nah, untuk pemasangan resistor ini boleh terbalik ya. Kalian boleh pasang di sebelah sini atau sebelah sini. Nah, caranya sama. Pertama, kita buka ini konektornya. Lalu kita hubungkan ya. Jika kalian menghubungkan terbalik, dia tidak akan ada menyala ya. Jika dia menyala, artinya kabelnya bagus ya. Jika dibolak-balik salah satu menyala berarti kabelnya bagus. Jika dia dibolak-balik keduanya tidak menyala berarti kabelnya jelek ya. Pertama, saya hubungkan ke sini ya. Kemudian yang satunya saya hubungkan ke sini. Nah, ini tidak menyala ya. Tetapi ini belum tentu rusak. Kita balik. Sekarang ini. Dan ini sini. Ini menyala ya. Pertanda kabel parabolanya bagus ya. Nah, itulah 3 cara cek kabel parabola yang sudah saya bahas ya. Bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe. Kemudian aktifkan tanda lonceng dan bagikan kepada teman-teman ya. Nantikan video berikutnya dari Trik and Trik. Salam Trik and Trik.